Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kajian komunikasi antar budaya, interaksi antara individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda seringkali tidak terlepas dari perbedaan cara pandang, nilai, dan cara memahami pesan. Perbedaan ini bisa memunculkan berbagai hambatan komunikasi. Salah satunya adalah stereotip dan prasangka. Stereotip sendiri merupakan generalisasi terhadap suatu kelompok budaya, sedangkan prasangka yaitu penilaian yang cenderung negatif tanpa disadarkan pada pemahaman yang utuh. Nah, di era digital sekarang, fenomena ini tuh justru semakin sering kita temui, terutama melalui konten-konten di media sosial. Kalau dipikir-pikir, kita pasti pernah lihat konten yang bilang orang Jawa itu halus, orang Batak itu keras, atau orang Sunda itu lembut. Awalnya mungkin terlihat seperti candaan, tapi lama-lama bisa membentuk cara kita memandang orang lain. Bahkan tanpa kita sadari, konten-konten seperti ini sering kita konsumsi berulang kali, sampai akhirnya kita menganggap itu sebagai hal yang wajar. Padahal tidak semua orang dalam satu kelompok budaya memiliki karakter yang sama. Fenomena stereotip budaya di media sosial di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram. Banyak konten kreator yang membuat perbandingan antar budaya atau daerah dengan cara yang disederhanakan. Misalnya, menggambarkan karakter orang dari daerah tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang seolah-olah berlaku untuk semua orang dalam kelompok tersebut. Dalam perspektif komunikasi antar budaya, hal seperti ini itu termasuk dalam stereotip, yaitu penyederhanaan terhadap kompleksitas suatu budaya. Nah, masalahnya itu ketika stereotip ini terus diulang dan dikonsumsi oleh banyak orang, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Contohnya, ketika seseorang melihat konten yang terus-menerus menggambarkan suatu kelompok sebagai kasar, lama-lama dia bisa percaya bahwa semua orang dari kelompok tersebut memang seperti itu. Padahal, persepsi itu terbentuk bukan dari pengalaman langsung, tapi dari konten yang dilihat di media sosial. Nah, dari sini kemudian muncul prasangka. Orang mulai menilai individu berdasarkan kelompoknya, bukan berdasarkan pengalaman langsung. Misalnya nih, ada orang yang langsung menganggap seseorang itu kasar hanya karena berasal dari daerah tertentu. Padahal belum tentu seperti itu. Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan etnosentrisme, yaitu kecenderungan seseorang menilai budaya lain berdasarkan standar budayanya sendiri. Akibatnya muncul anggapan bahwa budaya sendiri lebih baik sementara budaya lain yang dinilai negatif. Akibatnya muncul sikap membandingkan dan bahkan merendahkan budaya lain. Hanya karena berbeda dengan kebiasaan yang kita anggap normal, padahal dalam komunikasi antar budaya, perbedaan itu justru sesuatu yang wajar. Nah, menurut saya pribadi, konten-konten seperti ini itu memang sering dianggap hiburan, tapi tetap punya dampaknya, apalagi di media sosial. Sesuatu yang diulang terus-menerus itu bisa membentuk pola pikir kita. Kalau tidak disadari, hal ini bisa memicu kesalahpahaman dalam kehidupan nyata. Bahkan bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, sebagai kesimpulan, stereotip dan prasangka budaya dalam konten digital merupakan salah satu tantangan dalam komunikasi antar budaya di era digital. Meskipun sering dikemas dalam bentuk hiburan, konten seperti ini itu tetap memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang kita terima, serta lebih terbuka dalam memahami perbedaan budaya. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami orang lain tanpa langsung memberi label. Terima kasih.